Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Sofia dari kelas Y1C. Saya akan membawakan materi perihal masalah-masalah dalam pembelajaran. Pertama-tama, mari kita jelaskan pengertian belajar itu sendiri. Nah, belajar adalah usaha sadar manusia dalam mendidik, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas yang ada pada diri manusia itu sendiri. Nah, sedangkan masalah sendiri dijelaskan oleh salah satu ahli yang bernama Prayitno, bahwasanya masalah adalah sesuatu yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, tidak disukai, bahkan harus dihilangkan adanya. Jadi dapat disimpulkan, masalah belajar adalah kondisi atau keadaan yang dialami oleh siswa sehingga siswa tersebut mengalami hambatan dalam proses belajar mereka. Kondisi tertentu ini dapat berkenaan bersama keadaan dirinya, yaitu seperti kelemahan-kelemahan yang dia punya, serta keadaan sekitar yang bisa menjadi penghambat dan penghalang, serta merugikan murid untuk belajar sehingga menjadi terhambat. Permasalahan-permasalahan belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa yang mempunyai kelemahan atau mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata, tetapi siswa yang mempunyai kecerdasan tinggi atau normal pun dapat mengalami permasalahan. Masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam belajar misalnya, yang pertama, siswa tidak dapat mencapai tujuan belajar atau hasil belajar yang sama seperti teman-teman seusianya yang berada dalam kelas yang sama. Yang kedua adalah siswa yang memiliki keterlambatan akademik. Apa itu keterlambatan akademik? Siswa yang memiliki keterlambatan akademik, yakni siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi di atas rata-rata atau tinggi tetapi tidak digunakannya secara optimal. Hambatan yang ketiga, yakni siswa secara nyata tidak dapat mencapai kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, seperti siswa tersebut mempunyai disabilitas tertentu sejak lahir, seperti autisme dan lain-lain. Yang keempat, yaitu siswa yang sangat lambat dalam belajar. Yang dimaksud di sini adalah siswa yang daya serapnya kurang atau yang mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata normal. Hambatan yang kelima adalah kurangnya motivasi belajar dalam diri siswa. Nah, motivasi sendiri ini tidak hanya berasal dari internal, tetapi bisa juga dari orang luar, seperti terutama orang tua, orang sekitar yang sekiranya mendukung siswa itu dalam belajar. Oleh karena itu banyak orang yang broken home, kurang motivasi, kurang perhatian, jadi agak sedikit tidak termotivasi dalam belajarnya, kurang penyerapan. Itu bisa jadi hambatan atau masalah dalam untuk siswa itu sendiri. Yang keenam, siswa yang bersikap atau memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, seperti ngobrol saat guru ataupun pengajar sedang menjelaskan, mencontek, bercanda, dan lain-lain. Itu bisa menjadi penghambat bagi dirinya ataupun teman sebayanya yang berada dalam kelas yang sama. Yang ketujuh, siswa yang tidak pernah atau jarang mengikuti proses belajar mengajar dalam kelas, seperti bolos, berbohong kepada orang tua izin sekolah tapi nyatanya di sekolah absen. Itu sangat menjadi hambatan. Hambatan yang terakhir, yang kedelapan, adalah siswa yang mempunyai penyimpangan perilaku dalam hubungan intersosial, seperti telat mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan yang lainnya, serta mengganggu teman belajar dan berbagai contoh yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan belajar bagi siswa itu sendiri ada dua pengaruh, intern
yang berasal dari diri siswa itu sendiri, dan ekstern yang berasal dari sekitar ataupun dari orang lain misalnya. Faktor-faktor intern yang mempengaruhi diri siswa diantaranya seperti motivasi belajar siswa, proses belajar siswa, prestasi belajar siswa, cara siswa belajar, dan berbagai faktor intern lainnya. Faktor ekstern sendiri yang mempengaruhi siswa, yang pertama, guru sebagai pembimbing belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, kurikulum sekolah, lingkungan pembelajaran, dan kebijakan pembelajaran. Setiap permasalahan tentunya pasti ada solusinya, seperti sampel siswa yang bernama A mempunyai masalah dalam belajar, yakni kurangnya motivasi. Nah, penyelesaiannya berasal dari ekstern seperti guru, orang tua, dan lingkungan sekitar yang diharuskan untuk memotivasi siswa A itu dalam belajar agar kembali termotivasi, kembali semangat, dan lancar dalam proses belajar pembelajaran siswa tersebut. Oke, sekian penjelasan tentang hambatan belajar dari saya, Fitri Sofia. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.